Semangat pagi dan salam kompeten. Teman-teman, mari kita pahami kasus berikut ini. Seorang perempuan 61 tahun sedang dirawat di ruang perawatan umum dengan diagnosa medis hipoglikemia. Hasil pengkajian didapatkan pasien tampak lemas, makan habis 2 sendok, dan mengeluh mual. Pasien juga tampak batuk. Hasil gula darah sewaktu 60 mg per desiliter. Pasien akan dilakukan pemberian antibiotik dan perawat akan melakukan skin test terlebih dahulu. Namun, pasien meminta dilakukan tindakan tersebut oleh perawat senior. Apakah prinsip etik pada kasus di atas? Pilihan jawabannya adalah A. Beneficence, B. Non-maleficence, C. Autonomy, D. Justice, dan E. Veracity. Mari kita lihat kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah pasien akan dilakukan pemberian antibiotik dan perawat akan melakukan skin test terlebih dahulu. Namun, pasien meminta dilakukan tindakan tersebut oleh perawat senior. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Autonomi. Mari kita bahas mengapa jawaban yang tepat adalah otonomi dalam prinsip etik kasus tersebut. Yang pertama adalah beneficence atau kebaikan, di mana tenaga kesehatan harus selalu bertindak untuk kepentingan terbaik pasien. Kemudian, memberikan perawatan yang berkualitas tinggi, mengurangi penderitaan, dan mempromosikan kesejahteraan pasien. Artinya di sini adalah prinsip etik yang harus diperhatikan perawat, harus kita sebagai tenaga kesehatan melakukan tindakan yang memang memberikan memberikan pasien itu kondisi yang lebih baik atau kesejahteraan pasiennya meningkat. Jadi bukan menambah penderitaan pasien. Ini yang dimaksud dari beneficence. Kemudian selanjutnya adalah non-maleficence atau tidak merugikan, di mana segala tindakan yang dilakukan pada klien tidak menimbulkan bahaya atau cedera secara fisik maupun psikologi. Artinya, tindakan yang kita lakukan benar-benar baik buat pasien atau tidak menimbulkan cedera baru, baik itu secara fisik maupun psikologi. Kemudian yang ketiga adalah otonomi. Nah, ini sesuai dengan kasus di atas ya, yang tepatnya adalah otonomi. Kenapa? Karena otonomi ini adalah pasien punya atau memiliki hak untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Kemudian, hak untuk diberi informasi yang cukup tentang kondisi mereka, kemudian pilihan perawatan yang tersedia, resiko serta manfaat dari setiap opsi perawatan. Dan otonomi juga adalah tenaga kesehatan harus menghormati keputusan pasien, bahkan jika mereka tidak setuju dengan pilihan tersebut. Nah, dari kasus tadi dijelaskan bahwa pasien ingin dilakukan skin test, tetapi dia memilih perawat yang lebih senior ya. Itu hak pasien untuk memilih dengan siapa dia ingin dirawat ya. Dan ini lebih tepatnya di otonomi. Kita lanjut. Kemudian yang keempat adalah justice atau keadilan, di mana pelayanan rawat inap harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, status sosial, atau kondisi kesehatan. Dan semua pasien harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan perawatan medis yang tersedia. Artinya, walaupun tingkat atau kamar pasien itu berbeda, ada yang dari VVIP sampai kelas 3, tetap pelayanan itu harus adil, tidak ada perbedaan. Kemudian yang terakhir adalah veracity atau kejujuran, di mana veracity ini kita harus penuh dengan kebenaran, kemudian nilai ini diperlukan oleh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Kemudian ini juga berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Baik,
Demikian pembahasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Salam sukses dan salam kompeten.